kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Mari kita dengan nama Sang Budang Bhagavantang Jiwa Sang Dia mampu yang image Selanjutnya permohonan Tisarana Pancasila.
Kita buka halaman 55. Hendak mayang Pancasila arada nang karo makse mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama dutiampi mayang bante isarane nasaha Pancasila niyacama atiampi mayang bante isarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang wadamita Amma bante namo Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacha Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddha Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhamma gacha Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sang Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Atiyampi Buddhang Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Atiyampi Dhammang gacha Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Atiyampi Sanghang Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Paripurna Amma bante Panatipata Wiraman Sikkhapada Samyam Panatipata Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Wiraman Sikkhapada Yami Adinadana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami Kami Sumicacara Wiraman Sikkhapadang Samadhiyami Kami sumicacara Wiraman
Sikkhapadang samadhiyami. Sawada Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahamadatana Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahamadatana Wiramani Sikkhapadang samadhiyami. Ilena nibuting yanti asma silang wisodaye. Amabante sadhu sadhu sadhu. Minta parita satu. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Minta parita satu. Abasu yang pimpin atau saya yang pimpin? Yang pimpin aja ya. Kita akan baca parita sama-sama. Mic-nya kedengaran nggak? Jadi begini bicaranya. Hah? Yes. Tidak kedengaran ya? Kedengaran nggak? Rasanya tidak nyaman. Kita bagian gini. Ganti aja yang Ini yang adanya. suara saya nggak kedengaran sendiri gitu. Kita baca parita sama-sama halaman 71. Saya baca sendiri dulu baru nanti kita sama-sama. Samanta Cakrawali Suatra Gacantu Dewata Padama Muni Raja Sasunam Kusagamo Padami Sangge Kami Karupe Irisika Ratate Tantalike Nini Dipe Ati Cagani Aruana Gahani Gehawatin Pipiti Bima Cayan Tudewa Yata Wisani Yata Gandang Banaka Itanta Santikeyan Uniwara Wacana Sadahuni Unantu Dana Sawanakala Yang Badankan Dana
sawanakala ayam badantang Dhamma sawanakala ayam badantang halaman 72 halaman 72 sebesar sedikit lebih bagus suaranya ya kedengaran langsung kedengaran telinga saya lebih bagus ya. Andamayam Buddhasa Bhagavato Pubabagana Makaram Omasi Namo Tassa Bhagavato Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa Andamayam Namakarasi Bujatayo Banamasi Yo Cakuma Muhammad Tato Tanam Buddha Sutata Wimoko Narasata Wimimo Jayanto Pape Sikema Vineya Buddha Sirasa Namani Okada Cavinaya Anja Ante Jasate Jayati Dihodu Ayah Jalina Sametu Dhamma Gajoyo Wiyata Sasatu Ate Diloka Savisu Bimaka Niya Nikoda Madara Sadari Sata Wapoca Dikaro Sucina Dhamma Waranga Sirasa Namani Mahabharala Upasana Ate Jasane Gayasi Dihotu Karaya Jawina Sametu Masena Sugata Nukoyo Saharu Rakile Sadeka Santo Saya Sandiniya Jatoja Wakatana Widita Karoti Saga Waranta Sirasa Namani Buddha Buddha Samasi Raditi Ate Jasa
Paraniyamita Sutta halaman 89. Paraniyama Sabe
Iti piso bhagawa arahang sama sambuddha wijayarana sampano yogyato lokalido notado purisada masari Sadade Brahmanusana Buddha Bhagawa Swakato Bhagavata Dhammo Tadiko Akariko Erikasiko Supatipanno Bhagavato Sawakasangho
Sawati Sanggo Yayapatipano Bhagavato Sawakasanggo Samicipatipano Bhagavato Sawakasanggo Yahiracatari Purisayuga Niata Purisakudara Esa Bhagavato Sawakasanggo Abuneo Dakineo Darianeo Anugraham Punyaketa Lokasana Di Bojanggo Sati Sangkato Wijaya Tata Viriya Vipatari Bodhana Cattari Amaduke Kabodhana Adete Sadanasina Moninata Nagatata Bhavita Mahulikata Namata Vihavinyaya Nibbana Yachabodhiya Etena Satavadena Odite Odusavara Ekami Samayenato Oga Anandapasapa Irame Dukite Vipra Oyage Sari Ekata Abhinandikwa Gogamoti Sukhanami Ekena Satavayena Odite Modusangara Ekata Yerana Vipirito Yonate Natanewa Nanewa Nasada Amorikwa Agada Amalurabhikanato Ekena Sajamadena Odite Odusnavara Adina Kecapavara Dinana Pinamestina Magatakilesawa Adanomatidamata Ekena Satavajena Odite Odusnavara 101 Yandu nimitam awama galata
Yo janana posapuna sasado amaka dusupina akaka buddha amena wikasamentu nando dineka awana raja yo jamana posapuna sasado amaka dusupina akaka nama samentu yando dineka awana raja yo jamana posapuna sasado dusupina akaka Udita yanca uma ekaraja ariswarano makawi lavato tantang namasani ariswarana katawi lavata Aragatuta Vihare Mukilana Yega Namare Gatosa Maname Teme Namote Chamapayayantu Nama Buddhaya Nama Tuboya Namo Vimotana Namo Vimotiya Imaso Parirakapa Moro Charayesana Ape Kayanca Umane Karaja Aristalano Matawi Pantato Namasa Niharistawana Matawi Pantato Ayah Jabuta Wihare Murati Yega Name Jabuta Name Eme Namote Chamampayayantu Nama Buddhaya Nama Tuboya Namo Vimotana Namo Vimotiya Imaso Parikakala Moro Vasamari Duka Dari Duka Baya Jani Baya Sora Jani Sora Ondusade Vimanino Eka Jatamedi Amarago Yasamara
Kita tutup dengan halaman 119. Ratana ya nubawena bisa ditambah suaranya ini. Suaranya bisa ditambah lagi. Hah? Kan bisa ditambah lagi supaya bisa kedengaran. Hah? Feedbacknya supaya saya bisa kedengaran suaranya, bisa ditambah. Tambah sedikit lagi suaranya. Sedikit perbesar sedikit bisa. Ya, kita akan bermeditasi. Ya, duduklah dengan tenang, nyaman, sehingga pada saat bermeditasi sebisa mungkin tidak merubah posisi. Ya, mata dipejamkan, tangan di pangkuan. Sekarang arahkan perhatian ke nafas, mengetahui ketika nafas masuk, mengetahui ketika nafas keluar. Tugas Anda malam hari ini hanya satu saja, yaitu mengetahui ketika nafas masuk dan nafas keluar. Nanti ada pikiran melamun, menghayal, memikirkan sesuatu, tidak apa-apa, kembali lagi ke nafas. Itu yang kita lakukan selama bermeditasi. Mari meditasi, kita mulai.
meditasi selesai sampai satu bantu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sahampat Arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya baik, malam hari ini kita bisa berkesempatan untuk kumpul sama-sama di tempat ini untuk baca parita, bermeditasi, mendengarkan dhamma. Pada dasarnya kita semua ingin bebas dari penderitaan, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatasi penderitaan, di mana penderitaan timbul dan di mana penderitaan lenyap. Yang terjadi kebanyakan adalah ketika kita menderita, kita akan menyalahkan hal-hal di luar sebagai sebab penderitaan kita. Jadi kalau kita kontak dengan sesuatu, apakah suara, apakah bau, apakah penglihatan, dan lain-lain, kebanyakan atau kebiasaan kita adalah bahwa itu yang menyebabkan kita menderita. Jarang kita melihat bahwa penderitaan itu karena kita sendiri, sangat jarang. Jadi kebanyakan kalau sesuatu terjadi, kita berhadapan dengan sesuatu, kebanyakan kita sering saja menyalahkan yang di luar sebagai sebab penderitaan kita. Mungkin saya kasih contoh supaya lebih jelas. Suatu ketika saya bermeditasi di Dhammasala, bermeditasi sendirian. Waktu meditasi ada anak-anak lari-lari. Oke, anak-anak lari-lari, main di Dhammasala, itu keluar. Saya meditasi biasa saja.
Kemudian besoknya kejadiannya sama persis. Di tempat yang sama, anak yang sama, tentu waktu berbeda kan karena besoknya. Tetapi saat itu saya ada timbul penderitaan. Ini anak-anak, ternyata orang lagi meditasi. Masih lari-lari jalan-jalan. Saat itu ada timbul penderitaan. Walaupun mungkin tidak lama sejenak. Kemudian setelah saya keluar dari meditasi, selesai meditasi, saya berenung. Kejadian yang sama, di tempat yang sama, di ruangan yang sama. Kemarin saya tidak menderita. Tapi hari ini saya menderita. Perbedaannya terletak di mana? Nah, saya pikir ini apa yang berbeda? Yang membuat berbeda itu bukan kejadiannya. Jadi yang membuat saya menderita itu bukan kejadiannya. Karena kalau kejadiannya yang membuat saya menderita, pasti yang pertama saya menderita, yang kedua saya menderita. Tapi ternyata yang pertama saya tidak menderita, yang kedua saya menderita. Perbedaannya ada di mana? Yaitu munculnya kilesa. Pada saat yang kedua muncul yang namanya dosa, kebencian, ketidaksukaan. Nah, jadi kebanyakan kalau Anda perhatikan, ketika Anda mengalami sesuatu, kebanyakan kita bereaksi dengan menyalahkan yang di luar sebagai sebab penderitaan kita. Jadi mungkin ini bukan satu kebiasaan, karena kita bukan jarang melakukan. Kita akan sering saja menyalahkan yang di luar sebagai sebab penderitaan. Dan nanti mungkin Anda mengalami sesuatu, Anda mungkin akan memberikan alasan. Oh, gara-gara ini, gara-gara ini. Jadi ketika Anda memberikan alasan ini, Anda bisa ingat cerita yang apa yang saya sampaikan ini. Nah, kejadiannya sama, satu menderita, satu tidak menderita. Ya. Jadi kalau kita lihat, kebiasaan kita tidak seperti itu. Kebiasaan kita adalah selalu menyalahkan yang di luar sebagai sebab penderitaan kita. Kemarin malam, saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa. 2 malam lalu, saya bermeditasi di atas. Hampir jam 7 malam, ada lewat satu motor. Motornya benar-benar suaranya kasar sekali. Begitu tidak nyaman di telinga. Jadi waktu saya meditasi, ketiga motor itu lewat, panasnya sampai terasa di dada. Benar-benar suaranya tidak nyaman sekali. Saya melihat kenapa bisa begitu. Oh, ada muncul ketidaksukaan dengan suara itu. Jadi apa yang terjadi ketika muncul ketidaksukaan dan panas di dada? Saya bilang, oh ini gara-gara saya tidak suka dengan suara. Jadi ketika ketidaksukaan itu saya lepas, kebenciannya langsung hilang, suara motornya hanya begitu saja, lewat begitu saja. Jadi pada saat kemarin itu benar-benar saya mengalami satu kejadian luar biasa. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan begitu, saya anggap sebagai biasa saja. Nah, jadi ketika kilesa ini, yang kebencian ini saya lepaskan, suaranya yang menyebabkan saya menderita sebelumnya sudah tidak mendatangkan penderitaan lagi. Jadi mungkin kejadian yang Anda alami, Anda bisa perhatikan. Sekali lagi, kebiasaan kita selalu saja menyalahkan yang di luar. Kalau misalkan kemarin itu saya menyalahkan yang di luar, saya keluar misalnya marah-marah. Suaranya, kok motor seperti ini? Dibuang saja motornya. Ganti yang baru. Ya boleh ganti, mana uangnya? Jadi kalau
Kalau perilaku kita seperti itu, kita akan banyak mengalami penderitaan. Kita akan sering berkelahi dengan orang. Karena kalau kita selalu menginginkan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, sudah, kita pasti akan sulit untuk hidup. Karena akan banyak mengalami pertikaian, perkelahian dengan orang lain. Jadi sekali lagi, bukan kita menderita bukan karena peristiwanya, bukan karena kejadiannya. Tapi pada saat itu, hadirnya si kilesa ini yang membuat kita menderita. Jadi begitu kilesa ini kita lepas, maka kejadian itu menjadi biasa-biasa saja. Tidak akan membawa penderitaan untuk kita. Ya, ini perlu diperhatikan, perlu diingat. Jadi setiap ada satu kejadian, Anda tidak melihat keluar itu sebagai sebab penderitaan. Tetapi Anda harus melihat ke dalam batin Anda sendiri, yaitu hadirnya si kilesa, yaitu ketidaksukaan, penolakan, tidak terima, itu yang menyebabkan kita menderita. Bukan sebab dari luar yang menyebabkan kita menderita. Ya, jadi ini pengalaman yang perlu kalian ingat supaya ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, ini bisa diingat-ingat supaya sesuatu yang menimbulkan penderitaan bisa membebaskan Anda dari penderitaan. Kejadian ini sama seperti yang dialami Ajahn Sumedho. Ajahn Sumedho itu biku dari orang Amerika kalau tidak salah itu. Iya kan ya, orang Amerika ya. Jadi satu ketika dia jadi biku ke Thailand. Satu ketika di Thailand musim panas, dia menyapu. Sambil apa ya, menyesali diri. Saya jadi dari Amerika jauh-jauh ke sini hanya untuk menyapu kan mereka tinggal di hutan biasanya. Kalau musim panas berarti ya hanya daun-daun yang berjatuhan di lantai. Saya dari jauh-jauh dari Amerika ke sini hanya untuk menyapu lantai. Jadi dia sambil menyapu, sambil mengasihani dirinya sendiri. Jadi kemudian waktu dia sementara begitu, Kanca lewat. Kanca mengatakan, wah wihara ini benar-benar membuat Anda menderita ya. Dia Kanca pergi. Kemudian si Ajahn Sumedho merenung, apakah menyapu ini membawa penderitaan? Oh, dia pikir, oh tidak, ternyata gara-gara ada kilesa di diri saya tidak suka dengan ini yang menyebabkan saya menderita. Dan gara-gara menyapunya. Ini satu pengalaman Ajahn Sumedho yang perlu juga kita perhatikan ya. Banyak pelajaran dari Kanca juga yang perlu kita perhatikan. Ada dua kejadian yang sama. Kanca suatu ketika di Thailand lagi ada acara perayaan apa itu. Jadi wiharanya ramai. Kemudian biku-biku yang di sana protes sama Kanca. Wah, kami tidak bisa meditasi. Di sini ramai sekali. Kanca kasih nasihat bagaimana? Ini kejadiannya sama. Kanca suatu ketika juga ke luar negeri. Jadi waktu dia mau memberikan ceramah di wihara itu juga ramai. Jadi banyak yang protes, wah Kanca kami tidak bisa meditasi, wihara ini ramai sekali. Nah, jadi dua kejadian ini Kanca punya jawaban sama. Bukan suara itu yang mengganggu Anda. Anda yang mengganggu suara itu. Nah, begitu jawabannya Kanca. Ya, jadi kalau kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kita perlu perhatikan bukan suara itu yang mengganggu kita, mengganggu suara itu. Itu terutama hadirnya si kilesa ini. Jadi sekali lagi kilesa ini yang perlu diperhatikan ketika kita berhadapan dengan satu peristiwa, satu kejadian. Kalau tidak hadirnya si kilesa ini, peristiwa itu tidak akan membawa penderitaan untuk kita.
Tapi kalau kita tidak mewaspadai, tidak menyadari hadirnya si kilesa ini, maka peristiwa kejadian itu membawa penderitaan untuk kita. Dan kita secara salah mengatakan bahwa saya menderita gara-gara peristiwa itu. Ya. Jadi ini memang bisa menjadi hal yang perlu kita cermati dalam setiap kejadian yang kita alami, karena mungkin memang memerlukan waktu, tidak bisa langsung. Nah, sekali lagi, kebanyakan kita selalu begitu. Setiap ada kejadian, selalu saja kita akan menyalahkan hal-hal yang di luar sebagai sebab penderitaan kita. Jadi ada satu sutta yang menjelaskan hal ini. Jadi suatu ketika Buddha bertanya kepada Utara. Utara ini bukan pengikut Buddha, pengikut aliran lain. Buddha bertanya kepada Utara, bagaimanakah gurumu mengajarkan pengendalian indria kepadamu? Di Utara menjawab, kalau mendengar suara, jangan mendengar suara. Kalau jangan melihat benda-benda atau bentuk. Kalau seperti itu maka kita tidak akan menderita. Itu jawabannya. Jadi kita diminta jangan melihat benda-benda, jangan mendengar suara-suara. Buddha kasih tahu, oh kalau begitu orang buta dengan orang tuli. Orang buta dengan orang tuli yang paling jago berarti. Yang paling bisa mengendalikan indria. Tentu tidak seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu takut terhadap suara, tidak perlu takut terhadap bentuk-bentuk yang muncul di panca indria kita. Jadi kita tidak bisa menghancurkan panca indria kita, tidak bisa. Ya. Dan pikiran juga tidak bisa. Ya. Jadi kita tidak bisa menghancurkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah bertindak bijaksana terhadap apa yang terbentuk dari kontak dari panca indria itu. Ya. Kemudian Buddha melanjutkan, yang kami ajarkan di sini adalah ketika kita mendengar suara, ketika kita melihat bentuk, itu harus diketahui, harus disadari bahwa setiap kontak pasti menimbulkan yang namanya wedana. Jadi kalau kita kontak dengan suara yang tidak menyenangkan atau menyenangkan, pasti timbul suka dan tidak suka. Begitu juga kita melihat sesuatu, kita mencium sesuatu, pasti timbul yang namanya suka atau tidak suka. Jadi waktu timbul yang namanya suka dan tidak suka, kita harus tahu bahwa ini timbul karena ada kondisi. Ini timbul karena ada sebab akibat. Di waktu timbul misalnya ketidaksukaan, nah, misalkan jangan sampai ada timbul kilesa. Itu penolakan, ketidaksukaan. Kalau sampai ini terjadi, maka suara itu yang harusnya sekedar suara menjadi bentuk penderitaan. Yang dilihat hanya sebagai objek saja, bagian dilihat, kalau ada kilesa di situ muncul, yang dilihat menjadi satu bentuk penderitaan. Hanya yang dilihat hanya begitu saja. Yang dicium ketika kontak dengan bau, ketika muncul kilesa, maka apa yang dicium menjadi penderitaan. Tidak ada kilesa, ya sekedar bau saja. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Ya, jadi itu yang Buddha sampaikan kepada Utara. Jadi ketika kita kontak, kita tidak perlu takut kontak terhadap apapun, karena kita punya panca indria. Pasti setiap panca indria, setiap kontak, pasti terjadi kontak. Dan setiap kontak pasti menimbulkan suka dan tidak suka. Jadi kita perlu waspadai ketika ada kilesa muncul. Ini yang kita perlu waspadai. Karena kilesa ini yang menyebabkan kita menderita. Ya. Jadi satu pengalaman yang bagus sekali yang saya alami yang kemarin malam itu. Ini bisa menjadi satu pelajaran untuk Anda. Juga satu pelajaran untuk saya tentunya. Karena
ketika ini dipraktekkan, maka kita akan banyak mengalami kebebasan. Nah, mau tidak mau kita kemana-mana pasti kontak. Kita punya indria pasti kontak. Dengar sesuatu, melihat sesuatu, mencium sesuatu, tidak bisa tidak, itu harus terjadi. Jadi kalau kita bisa selalu menjaga indria kita, supaya ketika kontak tidak sampai muncul kilesa, kita akan banyak mengalami kebebasan dari penderitaan. Ya, jadi ini merupakan PR yang seumur hidup harus kita laksanakan bagi orang-orang yang mau mencari kebahagiaan. Dan dari cerita ini kita bisa lihat bahwa penderitaan kita itu ada di dalam batin kita sendiri. Dan kebebasan dari penderitaan itu ada di batin kita sendiri juga. Dia tidak di mana-mana. Kita tidak perlu mencari kebebasan di luar. Kita tidak perlu mencari bebas dari penderitaan di luar. Kita tidak bisa menemukan. Kita bisa menemukan kebebasan dari penderitaan itu ada di batin kita sendiri. Karena penderitaan muncul di situ. Kebebasan dari penderitaan juga ada di situ. Tidak perlu cari di luar. Harus sering-sering aja melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang terjadi dengan batin saya? Maka ketika mendengar kontak sesuatu, ada kilesa atau tidak di situ? Jadi kalau ada kilesa, ya itu yang harus kita buang. Karena ketika bukan suaranya yang dibuang, bukan objeknya yang dibuang, bukan, tapi kilesa kita yang kita buang. Ketika kilesa kita yang kita buang, suara itu menjadi tidak masalah. Objek yang kita lihat menjadi tidak masalah. Bau yang kita cium menjadi tidak masalah. Ketika ada kilesa di situ, itu yang menjadi masalah. Ya, jadi sekali lagi, objek-objek yang di luar tidak perlu dihancurkan. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau lihat. Ini harus dihancurkan, tidak bisa. Ya, sekali lagi kita akan berkelahi dengan banyak orang kalau seperti itu. Dan banyak ribut dengan orang. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan, yang masuk akal untuk kita lakukan adalah kita menjaga diri kita sendiri. Ini yang bisa. Ini yang bisa kita lakukan. Sedangkan kita yang di luar itu bisa lakukan. Ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini saya pikir penting untuk kita ketahui. Dan ini tidak bisa orang lain lakukan untuk kita. Jadi kelemahannya di sini. Ya. Tidak bisa lakukan untuk kita. Kita harus lakukan untuk diri kita sendiri. Ya, tidak bisa. Jadi kita harus lakukan untuk diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Sama seperti makan. Kalau lapar ya makan sendiri. Saya tidak bisa makankan untuk Anda baru Anda kenyang. Tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu mengetahui dhamma, perlu mendengarkan dhamma. Kemudian setelah mendengarkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru benar-benar bisa membebaskan kita. Jadi Buddha itu hanya memberikan kita petunjuk, memberikan kita teori, tapi prakteknya tidak bisa diwakilkan. Kita harus sendiri praktek untuk bebas dari penderitaan. Ya, jadi ini pengalaman-pengalaman penting saya untuk saya ceritakan kepada Anda. Saya harap Anda juga bisa mengalami hal seperti ini ketika kontak dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga kita akan lebih banyak mengalami kebebasan dari penderitaan. Ya, jadi Bapak-Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi mempraktikkan dhamma tujuannya adalah untuk bebas dari penderitaan. Kalau kita bisa melihat hal ini, kita akan benar-benar berterima kasih bahwa Buddha sudah mengajarkan, memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, harap ini bisa diingat
diperhatikan, karena ini akan membawa banyak pembebasan penderitaan kepada Anda kalau Anda bisa mempraktikkannya. Ya, jadi mungkin tidak bisa langsung, karena kebiasaan kita selalu seperti yang saya sampaikan di depan, selalu saja kebiasaan kita adalah ketika menghadapi penderitaan, kita kebanyakan menyalahkan hal-hal yang di luar sebagai sebab penderitaan saya. Ini perlu diingat-ingat, perlu diperhatikan supaya ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kontak dengan sesuatu, ingin kita bisa membuang kilesa yang muncul, maka kita bisa bebas dari penderitaan. Ini yang ingin saya sampaikan malam hari ini, semoga bisa dimengerti dan membawa manfaat untuk Anda, sehingga hidup Anda akan menjadi lebih banyak bebas dari penderitaan. Oke, terima kasih. Wisata bawaan Pusukitata, semoga semua makhluk hidup Terima kasih Anumodana mengucapkan kepada Yang Mulia Bante yang sudah memberikan terang dhamma pada malam hari ini. Dan selanjutnya mari kita bernamakara kepada Yang Mulia Bante untuk memberi hormat. Ya, ucapan terima kasih. semua berubah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan hari ini, tentunya kepada para leluhur, sanak keluarga kita yang telah meninggal, dan juga kepada semua makhluk yang ada di sini. Semoga mereka juga turut bergembira dan berbahagia. Kita baca Patidana halaman 122. Andamayang patidanang karomase sidani kata sai jananya dikata mime desancana kinaku Kamanaka Yetia Gunawan Taja Maihang Mata Pitadayo Ditamicap Yaditawa Anye Majata Verino Satatitan Dilokasmi Teguma Catuyonika Ceka Catuhokara Samsaram tabawa bawe nyatang yekatidanang kanumodan tute sayang yecimangam kajananti Dewate sang niwedayu kaya dina napunyana karumodana hetuna
Sabbe sata sadahontu awera sukajilino padang capapontu desa sasi jatang coba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibu, kepada mereka yang kenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketigaan, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan membentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas kelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukan dapat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita mereka tercapai. Sadu, sadu. Dan selanjutnya kami mohon kepada untuk menutup bacaan masyarakat. Arahang sambuddho Budang Bhagawantang Abhiwademi. Wakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ya, bersama-sama Sabbe Sata. Ku berpaling dari jamanmu, berjalan yang lain. Walau begitu banyak jalan yang ada memberi harapan, karena hanya dhammamu kulihat kebenaran yang sejati, bukannya janji yang dapat membuat hati
Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebingungan,